Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Willy Alfariji yang akan menyampaikan materi tentang peradilan tata usaha negara. Yang pertama yang saya sampaikan adalah pengertian peradilan tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara adalah peradilan yang menaungi dari badan lembaga pemerintah untuk menangani kasus administrasi di lingkungan pejabat-pejabat negara, baik dari pusat hingga ke daerah, agar di peradilan tersebut terciptanya suatu keadilan di bidang administrasi. Sejarah peradilan tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara sebagai peradilan yang terakhir dibentuk yang ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1989 pada tanggal 29 Desember dalam konsisten menimbang bahwa tujuan dibentuknya peradilan tata usaha negara adalah untuk mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tentram, serta untuk mewujudkan keadilan di bidang administrasi pejabat-pejabat negara dari hingga pusat hingga ke daerah. Kemudian sejak dimulai dioperasionalkan peraturan pada tanggal 14 Januari 1991 berdasarkan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1991 sebelum ditandai dengan diresmikan 3 pengadilan tinggi tata usaha negara, yaitu pertama di Jakarta, kemudian di Medan, dan di Ujung Padang. Kemudian berkembanglah peradilan-peradilan ini di berbagai provinsi wilayah Indonesia. Hingga saat ini peraturan-peraturan itu baik dari segi material maupun non-material melalui peradilan tata usaha negara dapat disimpulkan bahwa hingga dari awal hingga sampai akhir itu mewujudkan yang namanya perkembangan peradilan. Maka sejarah di peradilan ini dapat saya simpulkan bahwa adanya dinamika perubahan zaman. Ini adalah landasan hukum peradilan tata usaha negara. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1989 yang dimana menurut pasal 1 angka 3 keputusan tata usaha negara yang dapat digugat adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan ataupun pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang baik. Kemudian adanya asas yuriditas yang artinya keputusan pemerintahan maupun administrasi tidak boleh melanggar hukum. Yang kemudian ada asas legalitas dan yang ketiga adalah asas direksi. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang dimana ketentuan isi pasal 116 ayat 4 ada peraturan yang mengatur pelaksananya, yaitu pembayaran uang paksa, siapa yang harus membayar. Di sini ada perubahan mekanisme dari peradilan tata usaha negara tersebut sehingga sampai pelaksanaannya. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang dimana dalam undang-undang ini adalah perubahan atas dasar-dasar undang-undang yang saya sebutkan dua tadi, bahwa adanya perkembangan zaman, yaitu melihat dari kebutuhan masyarakat Indonesia dalam ketatanegaraan, yang dimana diatur dalam undang-undang ini bahwa memutuskan perkara yang membutuhkan keadilan dan pengalaman dalam bidang tertentu, yang dimana ada namanya pengadilan khusus yang di lingkungan peradilan tata usaha negara, contohnya misalnya pengadilan pajak. Sekian, dilanjutkan dengan teman saya. Di sini saya akan melanjutkan materi kami yang dimana struktur kelembagaan, yang dimana negara hukum di Indonesia, kemudian yang di bawahnya adalah kekuasaan kehakiman, dan di bawahnya lagi ada Mahkamah Agung, dan pembagiannya adalah pengadilan tinggi agama, pengadilan tinggi militer, pengadilan tinggi tata usaha negara. Kemudian yang di bawahnya adalah pengadilan tinggi agama, pengadilan tinggi militer, dan kemudian pengadilan tinggi tata usaha negara. Dan di bawah Mahkamah Agung adalah Mahkamah Konstitusi. Jadi dari struktur peradilan tata usaha negara tersebut, sistem PT UN di Indonesia
merupakan kasus yang menarik untuk tidak mengikuti sepenuhnya sistem PT-UN di negara-negara sipil law yang memiliki dua set peradilan, yaitu duality of jurisdiction seperti negara Prancis dan negara-negara yang menganut sistem sipil law pada umumnya. Ya, yang kemudian adalah karena posisi peradilan tata usaha negara dan peradilan umum dalam struktur peradilan Indonesia adalah sama-sama menjalankan kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung, di mana pemisahan keduanya sebatas pada instansi pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding saja. Maka menurut konsep sistem peradilan tata usaha negara di Indonesia mendekati sistem unity of jurisdiction. Dapat diketahui bahwa sistem peradilan di Indonesia sangat unik karena tidak sepenuhnya memiliki kesamaan dengan sistem unity of jurisdiction dan duality of jurisdiction atau PT-UN di Indonesia merupakan kombinasi dari kedua sistem tersebut. Kemudian adalah kewenangan dan kompetensi, yang dimana kewenangan suatu badan pengadilan untuk mengadili suatu perkara dapat dibedakan atas kompetensi relatif dan kompetensi absolut, yang dimana kompetensi relatif berhubungan dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya. Sedangkan kompetensi absolut adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut objek, materi, atau pokok sengketa, yang dimana kompetensi relatif tersebut suatu badan pengadilan ditentukan oleh batas daerah hukum yang menjadi kewenangannya. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menyatakan bahwa pengadilan tata usaha negara berkedudukan di ibu kota kabupaten kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten. Kemudian kompetensi absolut, yang dimana berkaitan dengan kewenangan peradilan tata usaha negara untuk mengadili suatu perkara menurut objek, materi, atau pokok sengketa. Adapun yang menjadi objek sengketa tata usaha negara adalah keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam pasal 1 nomor 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tahun 2004. Kompetensi absolut tersebut adalah sengketa atau tata usaha negara yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang dan badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah. Kemudian adalah analisis, yang dimana pengadilan tata usaha negara bukanlah pelaksana putusan, melainkan hanya pelaksana putusan, sedangkan masyarakat umum, pejabat atau pejabat publik sendiri adalah orang yang memiliki tugas untuk melaksanakan keputusan tersebut. Karena itu pemberian sanksi administratif dan sanksi publikasi di media massa disarankan agar di depan pembuat undang-undang merumuskan bahwa dalam setiap penyelesaian sengketa yang memuat seluruh aspek hukum dan tata negara, hukum perdata benda itu di bawah kewenangan peradilan tata usaha negara. Sekianlah dari pemaparan kami. Apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf, dan apabila kepada Allah kami mohon ampun.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.